Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM D1B1 22049 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Salooleo. Saya akan membahas mengenai kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme sebagai pemenuhan mata kuliah mikrobiologi pertanian. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi merupakan sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme yang bersifat mikroskopis, dan hal ini mencangkup peranannya dalam kehidupan di bumi. Mikroorganisme merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, sifat, fungsional mikroorganisme yang merupakan makhluk yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, kemudian metode klasifikasi mikroorganisme, perbedaan antara prokariota dan eukariota, serta klasifikasi bakteri Rhizobium leguminosarium. Pembahasan yang pertama mengenai kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Cangkupan dunia mikroorganisme sangat luas, terdiri dari berbagai kelompok dan jenis, sehingga diperlukan suatu cara untuk pengelompokan atau pengklasifikasian. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri dapat ditemukan di mana-mana karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan dan bisa menggunakan berbagai sumber karbon untuk menghasilkan energi. Selain itu, bakteri mudah memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Kemudian ada kapang. Kapang adalah mikroorganisme yang memiliki banyak sel atau multiseluler yang pertumbuhannya pada bahan makanan umumnya berbentuk seperti kapas atau biasa disebut jamur sehingga mudah diamati dengan mata. Kemudian ada hamir. Hamir adalah fungi bersel satu berbentuk bulat atau oval yang tidak membentuk filamen. Jadi hamir itu menguntungkan dan telah dimanfaatkan dalam pembuatan roti, tape, bir, anggur, dan cuka. Seperti pada gambar ada hamir berbentuk bulat, oval, silinder, ogival, triangular, dan lain-lain. Selanjutnya adalah virus. Virus adalah mikroorganisme sangat kecil yang mengandung asam deoksiribonukleat atau ADN atau asam ribonukleat ARN sebagai materi genetiknya, tetapi tidak mampu melakukan metabolisme sendiri. Oleh karena itu, virus disebut sebagai parasit karena tergantung dari makhluk hidup lain untuk reproduksinya. Virus hanya dapat berkembang biak jika ia berada pada jaringan sel atau inang yang hidup. Untuk pembahasan kedua mengenai metode klasifikasi mikroorganisme. Metode klasifikasi sangat terus-menerus berubah. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengklasifikasikan mikroba adalah mengenai karakteristik morfologi melalui pewarnaan diferensial, pengujian biokimia, sidik jari DNA atau komposisi basa DNA, serta reaksi berantai polimerase dan chip DNA. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan antara prokariota dan eukariota. Mikroorganisme dapat dibagi menjadi dua golongan. Bakteri memiliki sel prokariotik, sedangkan kapang dan hamir terdiri dari sel eukariotik. Untuk virus tidak termasuk ke dalam kategori karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme meskipun memiliki unsur genetika untuk memperbanyak dirinya. Adapun perbedaan utama antara kedua jenis organisme ini adalah sel eukariotik memiliki inti yang terikat antara membran dan sedangkan sel prokariotik tidak. Nukleus adalah tempat eukariota menyimpan informasi genetiknya. Pada prokariota, DNA disatukan dalam wilayah nukleoid, namun tidak disimpan dalam inti yang terikat membran. Salah satu contoh mikroorganisme adalah bakteri Rhizobium leguminosarium. Jadi, seperti pada gambar, bakteri Rhizobium leguminosarium adalah salah satu contoh kelompok bakteri autotrof yang berkemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman. Apabila bersimbiosis dalam tanaman legum, kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme adalah makhluk kehidupan yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Cakupan dunia mikroorganisme sangat luas, terdiri dari berbagai kelompok dan jenis, sehingga diperlukan suatu cara pengelompokan atau pengklasifikasian. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. Beberapa organisme bersel satu dan lainnya terdiri dari beberapa sel multiseluler. Berapapun kompleksnya sel, pada dasarnya hanya ada dua jenis yang menyusun makhluk hidup, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.